Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang metafisika yang beranggotakan oleh Ainaya Nabila Sakarina, Zikru Izzuddin, Arfafi Asahi, Nurma Rosyana Wardani, dan Anissa Awalina Fitri. Dalam materi metafisika ini, kami membahas tentang pertama, definisi dan pendapat tokoh-tokoh. Kedua, substansi kajian metafisika. Ketiga, keterkaitan metafisika dengan pendidikan. Keempat, metafisika dalam perspektif Barat. Kelima, metafisika dalam perspektif Islam. Definisi metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Metafisika sebagai cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek fisik di dunia. Metafisika garis bawahnya adalah sebagai keberadaan atau realitas, di mana metafisika mempersoalkan realitas dan dunia dengan skala struktur dan dimensinya. Apa yang sungguh-sungguh ada yang paling utama? Apakah itu kehidupan? Apakah itu dunia fisik? Apakah keseluruhan kenyataan itu tunggal atau majemuk? Apakah kenyataan itu satu ragam ataukah bermacam-macam? Penggunaan istilah metafisika telah berkembang untuk merujuk pada hal-hal yang di luar dunia fisik. Sebagai contoh, toko buku metafisika bukanlah menjual buku yang mengenai ontologi, melainkan lebih kepada buku-buku mengenai ilmu gaib, pengobatan alternatif, dan hal-hal sejenisnya. Pendapat tokoh-tokoh. Menurut Plato, Aristoteles, dan Hamelin. Menurut pendapat dari Plato dan Aristoteles, mereka mengatakan memberikan asumsi dasar bahwa dunia atau realitas adalah yang dapat dipahami, yang mana setiap aliran metafisika mengklaim bahwa akal budi memiliki kapasitas memadai untuk memahami dunia, seolah-olah akal budi memiliki kualitas ampuh untuk menyibak semua realitas mendasar dari segala yang ada. Menurut Hamelin, metafisika adalah bagian kajian filsafat yang paling abstrak, dan dalam pandangan sementara orang, merupakan bagian yang paling tinggi, karena berurusan dengan realitas yang paling utama, berurusan dengan apa yang sungguh-sungguh ada, yang membedakan sekaligus dan menentukan bahwa sesuatu itu mungkin ataukah tidak. Mengkaji substansi metafisika menjadi sebuah disiplin yang fundamental dalam kajian filsafat. Sepanjang sejarah kefilsafatan, metafisika menjangkau problem-problem klasik dalam filsafat teoritis. Umumnya kajian metafisika menjadi batu pijakan atau struktur gagasan kefilsafatan, prinsip-prinsip yang lebih kompleks untuk menjelaskan problem lainnya, sehingga dalam pemahaman metafisika membahas pertanyaan yang jawabannya atas dasar digunakan menjadi dasar bagi pertanyaan yang kompleks. Misalnya, adakah maksud utama dalam keberadaan dunia ini? Lalu apakah keberadaan sebatas keberadaan yang mengada-ngada atau dependen terhadap keberadaan yang lain? Apakah Tuhan ada? Lalu jika ada, apa hal-hal yang bisa manusia tahu atau tidak tahu tentangnya? Benarkah terdapat hal semacam intelektus, terutama dalam pembahasan mengenai perbedaan atau problem pemisahan entitas jiwa badan? Apakah jiwa satunya yang nyata dan apakah yang berkendak bebas? Dan kajian metafisika ini menurut Delia G. persoalan metaphysical problem terpokok menjadi mengenai keberadaan, eksistensi sebagai adanya Tuhan, alam semesta, manusia, dan segala realita. Dan metafisika ini terbagi menjadi dua,
Yang pertama metafisika dengan alam, yang kedua metafisika hubungan manusia dengan Tuhan. Pengertian dan pemahaman mengenai metafisika yang bersumber dari Aristoteles ini juga telah diterima oleh para filosof-filosof Islam sebagaimana Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi dengan tanggapannya berlainan. Bagi Al-Kindi, metafisika disebut sebagai ilmu yang memakai dalil akal dalam ilmu ketuhanan. Ia membagi metafisika antara dua pengertian, metafisika makhluk dan metafisika yang esa, khaliq al-makhluk atau al-khaliq al-walid. Contoh metafisika yang itu mengenai alam, yaitu manusia, api, tanaman, gunung, hujan, langit, dan lain-lain. Bahkan kitab suci kita Al-Quran juga mengajak kita untuk memikirkan apa-apa yang di dalam dunia ini. Contohnya pertama yang tadi manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan api, afara'aitumun narol lati turun, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana api itu bisa menyala. Juga gitu, Al-Quran mengajak memikirkan tentu lagi tanaman, a'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsi'un. Gunung, yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Hujan, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kamu yang menurunkan atau kami yang menurunkan. Lau nasya'u ja'allahu ujajan falawla tashkurun, seandainya kami menghendaki niscaya kami jadikan air hujan itu menjadi asin, dan mengapa kalian falawla tashkurun tidak menyukurinya. Dan metafisika juga meyakini akan keberadaan Tuhan. Contoh, siapa yang menggantikan siang dan malam, menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki. Oleh karena itu, metafisika mengajak yang mempelajarinya untuk mau mengamati apa-apa yang di sekitarnya dan merenungkannya, entah itu alam atau keesaan Allah, keesaan Tuhan, atau itu kebesaran Allah, entah itu kebesaran atau sesuatu yang luar biasa pada makhluk-makhluknya yang lain. Yang kedua yaitu metafisika yang benar atau metafisika antara manusia dengan Tuhan. Sebagaimana Nabi kita Ibrahim melakukan metafisika mengamati dan mencari kebenaran siapakah Tuhan Al-Khaliq yang benar, yang layak disembah. Kisah Nabi Ibrahim ini Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai contoh kita umat-umat setelahnya. Dan ketika Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, maka Nabi Ibrahim berkata, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, ketika malam menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Qala hadza rabbi, oh inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu tenggelam, falamma afala qala la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang terbenam. Dan Nabi Ibrahim pun mengamati hal yang lain. Falamma ra'al qamara, maka Nabi Ibrahim pun mengamati bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, oh ini bulan, ini Tuhanku ini. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin.
tetapi bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Dan kalau bintang bukanlah Tuhan, ketika bulan bukanlah Tuhan, Nabi pun melihat lagi kebesaran matahari, dan Nabi pun berkata, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar. Dan ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, ini Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tetapi ketika matahari terbenam itu, dia berkata, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Ini aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Artinya apa? Nabi Ibrahim menggunakan akalnya, fitrahnya untuk mencari sebuah kebenaran, untuk antara menghubungkan hatinya dengan pencipta semesta alam, yaitu Allah. Yang kedua yaitu Imam Syafi'i mengibaratkan Tuhan itu atau adanya sosok Tuhan dengan bunga tulip. Bunga tulip itu kalau dimakan oleh sapi, maka bunga tulip itu menjadi kotoran. Kalau bunga tulip itu dimakan oleh rusa, maka bunga tulip itu menjadi minyak wangi yang harum. Dan ketika bunga tulip itu dimakan oleh lebah, maka bunga tulip itu menjadi madu yang sangat nikmat dan penuh dengan obat. Artinya, siapakah yang mampu merubah satu bunga tulip menjadi bermacam-macam? Niscaya tidak lain adalah Allah yang mampu berkehendak merubah itu semua. Selain itu, Imam Abu Hanifah mengibaratkan adanya Allah atau Tuhan semesta alam dengan perahu. Ketika Imam Abu Hanifah berdebat dengan orang-orang ateis yang tidak mengakui Tuhan, maka Imam Abu Hanifah berkata, sesungguhnya tadi aku menaiki perahu, dan perahu itu berjalan sendiri, mengemudikan sendiri, menaikkan barang-barangnya sendiri, dan menurunkan barang-barang, dan mengatur semuanya sendiri, mengatur kompasnya sendiri. Katanya orang-orang ateis, kadang tahu Abu Hanifah, yang kau berdusta, mana mungkin, mustahil. Kemudian Abu Hanifah berkata, itulah ibarat dunia ini, langit sebesar ini, bumi seluas ini, masa tidak ada yang menciptakan, mustahil. Semua ada yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Dan yang terakhir, Imam Malik mengibaratkan dengan jejak unta. Artinya, apa yang di bumi ini, tumbuh-tumbuhan, kemudian bumi dan tanah yang lainnya, angin, itu tidak semerta-merta muncul dengan sendirinya, namun ada Allah yang menciptakan itu semua. Sebagaimana jejak pasti ada yang menginjak, yaitu jejak unta, mesti ada bekas unta tersebut. Toyib, saya akan menjelaskan metafisika, keterkaitan metafisika dengan pendidikan. Metafisika adalah cabang filsafat mengkaji tentang hakikat realitas. Secara epistemologi berarti melampaui fisik. Dalam bahasa Yunani dikenal dengan metafisis. Meta berarti melebihi dan fisis yang memiliki arti alam. Nama metafisika bisa disimpulkan pertama kali dipakai oleh Simplicius, seorang filsuf Neoplatonis, yaitu yang menganut aliran yang berupa menggabungkan ajaran Plato dan Aristoteles. Dalam konteks ini, metafisika disimpulkan sebagai ilmu yang melampaui fisik, yaitu metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Pemaknaan mengenai metafisika bervariasi dan setiap masa dan filsuf mempunyai pandangan yang berbeda. Secara umum, topik analisis metafisika meliputi pembahasan mengenai eksistensi, keberadaan aktual dan karakteristik yang menyertai ruang dan waktu. Metafisika menjadi sebuah disiplin yang fundamental dalam kajian filsafat. Umumnya, kajian metafisika menjadi batu loncatan atas struktur gagasan kefilsafatan
Dan metafisika membahas pertanyaan-pertanyaan yang mendasar pertanyaan-pertanyaan mendasar yang jawaban-jawaban atasnya dapat digunakan menjadi dasar bagi pertanyaan yang lebih kompleks. Misalnya, Tuhan itu ada apa tidak, dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai metafisika memiliki berbagai subbahasan, misalnya pembahasan sentral. Metafisika adalah ontologi, yaitu proses analitis dan penggalian klasifikasi berdasarkan prinsip-prinsip kategori keberadaan dan relasi di antaranya. Secara etimologis, filsafat pendidikan berasal dari dua kata, filsafat dan pendidikan. Filsafat sendiri turunan dari Yunani, yakni filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat pendidikan dapat didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan filsafat. Filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan, sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan, dan dari sini filsafat pendidikan untuk meluruskan akhlak dan norma etika manusia. Filsafat pendidikan juga dapat dirumuskan sebagai 1. Aliran-aliran pikir yang ditelaah implikasinya ke dalam pendidikan. 2. Tokoh-tokoh pemikir, filsuf, dipelajari secara historis dan mengangkat gagasan kefilsafatannya untuk dihubungkan dengan pendidikan beserta filsafatnya. 3. Prinsip-prinsip pendidikan. Dan hubungan metafisika dengan pendidikan ialah Josh Erknecht 11 menegaskan bahwa masyarakat manusia purba dan dewasa ini, jika ditelaah secara seksama, praktek sosial, ekonomi, dan keilmuan mereka dipengaruhi oleh perspektif kosmologis, teologis, antropologis, dan ontologis yang mereka anut. Sebab itu paham dan praktek pendidikan seseorang tidak bisa dilepaskan dari dimensi metafisis yang diyakininya. Dengan kata lain, metafisika kajian tentang realitas ultim, di mana konsep pendidikannya yang dipraktikkan manusia disandarkan pada fakta dan realitas. Dan A. H. Becker dalam karangannya berjudul Filsafat Pendidikan Sistematis menyatakan bahwa filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Metafisika dalam perspektif Barat. Pemikiran metafisika menurut filosof Barat. Menurut Plato, metafisika lebih cenderung pada manusia, karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, di mana sifat tubuh adalah material, sedangkan sifat jiwa adalah imaterial. Yang kedua, menurut Aristoteles, keteraturan alam semesta ini ditentukan oleh gerak. Gerak merupakan penyebab terjadinya perubahan di alam semesta. Akhirnya, akal manusia dibabat pada suatu titik yang limit, yaitu sumber penyebab dari semua gerak. Yang ketiga, menurut dalil etis Immanuel Kanti, dalam diri setiap manusia ada dua kecenderungan yang bersifat niscaya, yaitu keinginan untuk hidup bahagia dan berbuat baik. Kedua kecenderungan itu akan dapat terwujud dalam kehidupan manusia apabila dijamin oleh kebebasan kehendak keabadian jiwa dan Tuhan sebagai penjamin hukum moral. Dalil etis Immanuel Kanti memberikan argumentasi. Nilai tertinggi bagi manusia adalah penyatuan kebahagiaan dengan moralitas. Tapi dalam kehidupan ini, moralitas tidak menjamin kebahagiaan. Padahal kesadaran moral itu suatu realitas dan sekaligus juga rasional. Orang yang hidup secara bermoral berhak untuk menjadi bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak dapat dijamin sendiri dan bukan merupakan hasil otomatis hidup bermoral. Karena itu, agar hak yang dirasakan itu tidak percuma, perlu adanya pengada yang maha kuasa dan suci. Dialah yang hanya dapat menjamin kebahagiaan. Yang keempat, Christian Wolff. Metafisika menjadi dua, yaitu metafisika generalis dan metafisika spesialis. Metafisika spesialis ada tiga, yaitu kosmologi, psikologi, dan teologi, di mana metafisika generalis adalah yang dapat diserap oleh indrawi, sedangkan metafisika spesialis adalah yang tidak dapat diserap oleh indrawi.
Metafisika dalam perspektif Islam. Di sini saya akan membahas tentang pengertian metafisika Islam, pelopor metafisika Islam, dan teori-teori metafisika Islam. Yang pertama, pengertian metafisika Islam. Dalam literatur Islam, metafisika sering disebut dengan bermacam-macam ungkapan, seperti maba'at al-tabi'ah, yang berarti sesuatu yang berada setelah alam, al-falsafah al-ula, yang berarti falsafah pertama, al-ilahiyat, yang berarti ketuhanan, atau bahkan al-hikmah, yang berarti kebijaksanaan. Istilah-istilah ini merupakan upaya penyepadanan yang dilakukan oleh filsuf Muslim dengan model pengistilahan metafisika Yunani. Yang kedua, pelopor metafisika Islam. Pelopor metafisika Islam ialah Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kufah tahun 796 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi memiliki pandangan metafisika sendiri yang berbeda jauh dari pola Yunani. Bagi Al-Kindi, metafisika adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang tidak bergerak atau ilmu tentang hal-hal ilahiyah. Falsafah al-ula, padanan kata atas metafisika yang diberikan Al-Kindi dengan mengikuti Aristoteles, first philosophy, adalah ilmu tentang kebenaran sebab yang pertama. Definisi ini didasarkan pembacaan Al-Kindi atas metafisika Aristoteles yang kemudian diperbarui melalui diktumnya yang populer, bahwa metafisika adalah pengkajian masalah wujud sebagai wujud itu sendiri. Teori-teori metafisika Islam. Yang pertama ada diskursus creatio ex nihilo dari Al-Kindi. Al-Kindi secara konsisten menyebutkan bahwa Tuhan adalah pencipta, realitas utama penyebab dari tiada suatu apapun. Dan secara tegas, Al-Kindi menyebutkan bahwa proses penciptaan dari ketiadaan ini merupakan daya khusus yang tidak dimiliki oleh sesuatu yang lain selain Tuhan. Menurut Al-Kindi, alam semesta diciptakan dalam waktu yang sudah pasti Tuhanlah pencipta alam tersebut. Al-Kindi kemudian mengajukan 5 bukti. 4 bukti diantaranya argumen sebab akibat kosmologis yang didasarkan atas dalil-dalil kebaharuan atau dalil al-hudud. Sedangkan yang terakhir didasarkan dalil teleologis. Pertama, Al-Kindi menyebutkan adanya keharusan entitas pencipta melalui proses prinsip penentuan. Prinsip ini mempunyai arti bahwa sebelum alam semesta memiliki eksistensi, maka sama-sama mungkin bagi alam semesta untuk ada atau tidak ada. Yang kedua, Al-Kindi menjelaskan konsep Tuhan yang ia sebut dengan istilah al-ula. Menurutnya, istilah satu mempunyai 2 arti. Dapat diartikan objek-objek tunggal dari dunia penciptaan dan juga tunggal sebagai pencipta. Yang ketiga, Al-Kindi menyatakan tentang keharusan penyebab yang pertama. Menurut Al-Kindi, sesuatu tidak dapat menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Sesuatu yang dimaksud itu ialah alam semesta. Keempat, Al-Kindi memberikan analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos. Menurutnya, alam semesta tepat seperti tubuh manusia, di mana ia mempunyai pengatur dan penggerak yang cerdas, yaitu jiwa dan alam semesta. Tidak ada entitas lain yang layak dan memiliki kekuatan sebagai penggerak dan pengatur kecuali Tuhan. Yang kelima, didasarkan atas argumen teleologis atau dalil al-inayah. Al-Kindi menyebut susunan yang mengagumkan dari alam semesta ini, keteraturannya, interaksi antar bagian-bagiannya, cara yang menakjubkan di mana beberapa bagian tunduk kepada pengarahan bagian-bagian lainnya.
Pengaturan yang begitu sempurna sehingga yang terbaik selalu terpelihara dan yang terburuk selalu terbinasakan. Dalam falsafahnya, Al-Kindilah yang pertama kali memunculkan wacana penciptaan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Ada dua prinsip Aristoteles yang digunakan Al-Kindi. Yang pertama, bahwa sesuatu yang tidak terbatas tidak dapat berubah menjadi terbatas, yang berwujud dalam bentuk yang aktual. Yang kedua, bahwa materi, waktu dan gerak adalah muncul secara serentak bersamaan. Bagi Al-Kindi, ruang, waktu dan gerak ketiganya adalah sama-sama terbatas dan tercipta. Meski demikian, Al-Kindi berkesesuaian dengan Plato dalam masalah hubungan antar gerak dan waktu. Menurut keduanya, waktu muncul seiring bersamaan gerak dan perubahan. Di mana ada gerak dan perubahan, berarti di situ ada waktu, begitupun sebaliknya. Tuhan karena tidak berubah, maka tidak berkaitan dengan waktu. Dan karena itu, dialah satu-satunya entitas tidak bermula dan abadi. Yang kedua, teori lima kekal. Teori lima kekal merupakan teori yang dikemukakan oleh Al-Razi. Teori lima kekal Al-Razi merupakan hasil pemikiran yang sering menjadi polemik dalam literatur falsafah Islam. Struktur teori lima kekal yang pertama adalah Tuhan. Dalam skema Al-Razi, Tuhan disebut dengan istilah Al-Bari, yaitu penguasa segala hal yang memulai kehidupan dengan daya yang disebut akal. Akal dalam skema Al-Razi memiliki posisi penting yang disebut sebagai energi yang dipancarkan Tuhan kepada jiwa. Yang kedua, jiwa dan materi. Adapun jiwa, yaitu esensi yang murni. Jiwa kekal dan merupakan sebab bagi kehidupan. Ketersebaban itu adalah harus, seperti cahaya yang memancar dari sumbernya. Jiwa ini sebelum terikat dengan matahari adalah kosong dari pengetahuan. Dia mencapai pengetahuan setelah ia mempelajarinya. Bagi Al-Razi, penciptaan alam adalah ketika kejadian di mana jiwa menoleh ke materi, yang mana hal ini mengharuskan jiwa memiliki suatu bentuk pengetahuan akan kebijaksanaan. Yang ketiga, ruang dan waktu. Al-Razi menyebutkan bahwa ruang dan waktu mutlak dengan ruang dan waktu relatif berbeda jauh. Karena ruang yang relatif adalah tempat bagi sesuatu yang bertempat. Apabila ia tidak bertempat, maka ia bukanlah tempat. Sedangkan waktu yang diukur dengan jumlah gerakan jism, maka akan ada dua hal yang bergerak dalam satu waktu dengan dua bilangan yang berbeda. Keberadaan entitas yang diukur dengan pergerakannya adalah sesuatu yang relatif. Adapun ruang yang mutlak adalah ruang yang di dalamnya ada jasad maupun tidak ada jasad. Dan waktu yang mutlak adalah durasi yang terukur maupun tidak terukur. Gerakan bukanlah faktor bagi durasi, melainkan pengukurannya. Dan bertempat bukanlah faktor bagi ruang, melainkan keadaan di dalamnya. Bagi Al-Razi, ruang adalah tempat keberadaan materi. Dan sebagaimana telah dikatakan bahwa materi itu kekal, wujud yang memerlukan ruang tidak dapat mewujud tanpa adanya wujud tersebut. Yang keempat, teori emanasi. Teori emanasi dicetuskan oleh Al-Farabi berdasarkan pada dua pilar kosmologi geometrik Ptolemaik, berhubungan dengan Ptolemeus, dan teori ketuhanan. Pada persoalan metafisika, pemikir Al-Farabi terlihat bertentangan dengan pemikiran Al-Kindi. Al-Farabi menyatakan bahwa alam semesta diciptakan sebelumnya, yang kemudian memancarkan menjadi alam semesta. Pola pemikiran demikian akhirnya disebut dengan teori emanasi. Struktur teori emanasi yang pertama adalah Tuhan. Tuhan adalah substansi yang tiada bermula, azali, sudah ada dengan sendirinya, dan akan ada untuk selamanya. Esensi Tuhan sangat sederhana dan tidak dapat dibagi. Substansinya sendiri telah cukup menjadi sebab adanya yang kekal. Jadi segala sesuatu yang bereksistensi berasal dari yang pertama atau Tuhan yang Al-Farabi klaim
sebagai hal pertama yang telah ada. Dengan demikian, proses penciptaan digambarkan sebagai jenis emanasi, yaitu kemunculan. Tetapi ini tidak jelas. Istilah bahasa Arab yang digunakan adalah faid, yaitu limpahan pertama, dengan cara tertentu untuk memunculkan entitas lain. Yang kedua, intelek, wujud dan langit. Kemudian, dari hal yang berasal dari yang pertama yang sudah dijelaskan Al-Farabi sebelumnya, berkembang menjadi intelek, yaitu sebagai entitas inkorporeal. Materi adalah struktur terbatas dengan awal dan akhir duniawi, dan batas-batas dapat ditentukan. Dengan demikian, objek apapun yang tersusun darinya akan memiliki permulaan temporal yang jelas. Kelahiran atau penciptaannya, akhir, kematian atau kehancuran, dan dibatasi oleh bentuk fisiknya. Yang ketiga, materi, bentuk, dan jiwa. Menurut Al-Farabi, setiap langit memancarkan materi utama. Ini berdasarkan sifatnya sebagai langit material. Dengan demikian pula, menurut Al-Farabi, perbedaan dalam benda langit yang dapat mencapai tingkat kontrarieti, yaitu masing-masing surga begitu berbeda dari yang lain sehingga saling bertentangan, memengaruhi materi utama untuk menghasilkan objek lain.